Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Share kegiatan hari ini lagi. Siang ini aku mau ke pasar ya teman-teman, karena stok di rumah itu udah mulai menipis. Jadi siang ini aku mutusin buat ke pasar lagi. Nah, ini di perjalanan ya teman-teman, lumayan macet, banyak kendaraan, banyak mobil, banyak motor lalu lalang karena emang jam-jam padatnya ya teman-teman. Nah, jalan yang sebelah sini itu juga bisa tembus ke arah Pasar Panansari ya. Nah, ini kelihatan di depan masjidnya ini banyak banget kayak meja-meja emang disediakan buat para penjual, para pedagang itu ya, buat jualan takjil kalau sore hari. Nah, seperti biasa ya teman-teman, Dede Mariam itu pasti minta ikut kalau aku dan Pak suami itu ke pasar. Walaupun di rumah ada kakak kurma, pasti Dede Mariam minta ikut ya, nggak bisa ketinggalan ya teman-teman. Nah, ini nggak kerasa udah deket masuk area pasar. Ikutin aku terus ya teman-teman. Nah, pertama-tama aku tuh langsung menuju ke stand daging ya. Di sini aku nggak beli banyak-banyak, aku cuma mau beli setengah kilo aja. Soalnya rencananya itu nanti aku tuh kepengen bikin rawon ya teman-teman, sama mau bikin rendang rencananya. Aku biasa sih memang kalau masak itu nggak terlalu banyak, jadi dari setengah kilo tuh biasa aku bagi 2 lagi kalau udah sampai rumah. Nah, ini juga aku beli dagingnya itu yang kayak ada tetelannya ya, yang nggak full daging semua. Bilang bapaknya setengah kilo itu harganya 55.000. Untuk harga daging sendiri itu masih stabil ya. Kayaknya kalau sekilo itu sekitar 110 sampai 120.000. Nah, nanti biasanya kalau udah mendekati mau lebaran, teman-teman pasti tahu sendiri ya, pasti bakal mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau stok dari sekarang itu juga bisa sebenarnya ya, ide yang cemerlang kalau buat nyetok daging untuk dimasak di hari raya nanti. Nah, rencana dari sini tuh teman-teman, aku mau cari udang sama mau cari ikan aja. Karena stok di rumah untuk protein hewan itu masih ada ya teman-teman, masih lumayan aman. Jadi aku mau cari udang sama ikan aja. Nah, ini udah dapet udangnya, seger-seger ya, kelihatan. Terus aku tadi tanya, sekilonya itu 80.000. Ada juga yang sekilonya itu 70.000. Nah, di sini aku beli setengah kilo aja, harganya 40.000 ya. Nah, walaupun udah lumayan siang, tapi keadaannya, situasinya di dalam pasar ikan ini masih rame banget ya teman-teman. Masih banyak penjualnya, dan untuk protein hewaninya juga masih lengkap ya, walaupun udah lumayan siang. Oke, lanjut lagi, aku mau cari ikan. Nah, aku mutusin buat beli ikan tongkol aja, ikan tongkol yang sedang. Aku juga cuma beli setengah kilo aja. Ikan ini tuh kesukaannya Pak Suami banget. Biasanya itu kalau nggak aku masak kayak di bumbu Bali gitu, kalau nggak biasa aku rebus, aku masak mandar. Aku pernah share videonya yang kalau nggak salah tuh di video kedua atau video ketiga teman-teman, resepnya itu masak palu mara. Itu biasanya Pak Suami suka kalau ikan tongkol dimasak itu. Nah, dari sini teman-teman aku nggak beli apa-apa lagi. Rencananya itu nanti mau beli ayam sama hati ayamnya itu di basement aja. Jadi dari sini kita langsung mau beli sayuran. Ikutin aku terus ya.
Nah, ini kita keluar lewat pintu tengah dari Pasar Pandansari. Ini aku keluar lewat pintu tengah, terus aku mampir di sini beli timun, teman-teman. Segini tuh harganya 5.000. Soalnya aku juga kepengen dibikin buat lalapan ya di rumah, kayaknya enak gitu. Jadi aku beli satu bungkus aja, harganya 5.000. Nah, oke, lanjut lagi. Aku jalan ke depan, terus ada bapak-bapak nawarin aku tempe. Terus ya udah aku beli aja satu bungkusnya, itu isinya 2 atau 3 ya kalau nggak salah, aku udah lupa. Harganya itu juga 10.000 ya, 10.000 rupiah. Nah, dari sini aku langsung mau beli sayuran. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, keadaan itu masih rame banget walaupun udah siang. Nah, ini aku langsung aja beli sayuran, mau beli wortel di tempat biasa langganan aku, di tempat bapak-bapak yang kalau buat teman-teman yang udah sering ikutin video aku pasti kalian tahu ya. Cuma kali ini tuh bapak-bapaknya nggak ada, lagi istirahat. Ini yang jaga kebetulan menantunya. Jadi nggak apa-apa, kita beli sama mbaknya ini. Nah, aku pilih-pilih wortelnya dulu ya teman-teman. Aku tuh rencananya tuh nggak mau beli banyak-banyak, aku mau beli setengah kilo aja. Terus di sini juga aku mau beli kol, jadi aku pilih-pilih dulu yang besarnya itu sedang aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena kalau buat aku itu sayur kol ini juga sering aja aku gunakan di rumah gitu, kayak misalkan kalau mau bikin ote-ote atau bala-bala tuh kan pakai kol juga. Terus untuk sayuran capcay, terus juga untuk sayur sop. Jadi cukup lumayan digunakan di rumah aku kalau untuk sayur kol sendiri. Terus ini aku lanjut, aku pilih terong. Tapi aku nggak jadi pilih terong yang ini, aku pilih terong yang di depan ya teman-teman. Aku pilih yang di depan. Aku juga di sini tuh belinya tuh nggak terlalu banyak, kayak cuma sekitar hampir setengah kilo lebih beratnya. Aku pilih-pilih dulu, ini aku cari ukurannya itu yang nggak terlalu besar-besar, jadi yang sedang-sedang supaya dapatnya agak banyak. Oke, lanjut. Aku mau pilih-pilih dulu ya buat teroknya sendiri. Terus habis ini tuh aku lanjut mau ambil kentang teman-teman. Nggak banyak juga, aku belinya itu kayak sekitar setengah kiloan aja. Jadi setengah kilo itu kentangnya cuma naik 4 buah ya. Itu juga udah cukup di rumah. Kalau kentang nggak terlalu juga kayak digunain ya. Palingan cuma buat campuran sayuran aja. Kalau yang lebih sering banyak digunakan itu wortel sama kol. Karena di rumah itu aku suka banget teman-teman bikin bala-bala, bikin ote-ote itu, atau teman-teman sering bilang itu namanya bakwan. Aku sering banget bikin bakwan itu. Karena Pak suami dan kakak kurma itu juga suka banget sama bakwan teman-teman. Nah, oke, di sini aku lanjut aja mau pilih sawi putih. Seperti biasa aku juga pilihnya itu yang nggak terlalu besar, nggak yang terlalu kecil ya, yang sedang-sedang aja. Karena kalau sawi putih ini palingan aku pakai buat campuran capcay teman-teman. Kalau nggak pas lagi numis mie itu, kayak mie goreng itu biasanya aku masukin juga, itu enak loh teman-teman. Coba teman-teman nanti cobain di rumah, dicampur di mie goreng itu enak. Nah, ini lanjut, aku juga pilih buncis, tapi nggak banyak-banyak. Aku tuh beli, kalau nggak salah tuh belinya cuma seperempat aja. Seperempat itu aku tanya sama mbaknya tuh harganya tuh 3.000 rupiah aja. Jadi aku beli seperempat aja tuh udah lumayan banyak teman-teman. Nanti sampai di rumah aku kasih lihat ya. 3.000 rupiah aja seperempat itu udah banyak.
Nah, lanjut, sambil aku pilih-pilihin buncisnya, aku mau sapa teman-teman yang ada di rumah, buat bunda-bunda, buat para mam, aku mau sapa-sapa dulu. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Semoga kita semua tuh diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi kita tuh bisa tetap semangat ya teman-teman, sampai insya Allah akhir bulan Ramadan, kita tuh masih bisa tetap puasa, bisa terus semangat, terus sehat juga, tetap fit badannya. Kita juga jadinya tuh bisa lebih produktif lagi walaupun kita lagi puasa ya. Kayak gini jujur aja ya teman-teman, aku tuh juga rada-rada gimana ya, karena aku ke pasarnya tuh siang, karena memang tadi pagi juga kebetulan, di rumah itu ada sedikit kerjaan teman-teman, jadi aku ke pasarnya tuh rada siangan. Lumayan ya sambil panas-panasan, aku juga alhamdulillah lagi puasa gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan aku tadi hari ini tuh nggak ke pasar, besok Pak suami udah masuk kerja, jadi nggak ada yang anterin aku ke pasar teman-teman. Jadi aku mutusin dan bersemangat, bertekad itu hari ini, ya udah deh mutusin buat ke pasar. Jadi kalau udah ada stok di rumah tuh kan udah aman terkendali gitu buat sahur sama buat bikin menu untuk berbuka puasa. Nah teman-teman, aku minta maaf juga ya. Maaf kalau misalkan kamera aku ini, sering banget goyang-goyang karena teman-teman, mohon maklumi ya aku tuh, nge-record sendiri, aku nge-vlog sendiri gitu, nggak ada dibantuin sama pak suami. Kalau pas lagi kayak gini lagi di luar gitu, aku lagi beli, sayuran, lagi beli protein hewan itu aku ngevideo sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan, kamera aku tuh goyang sana, goyang sini itu teman-teman, aku mohon maaf, harap teman-teman maklumin aja ya. Aku usaha sendiri aja buat ngerekam, jadi supaya teman-teman juga bisa lihat, teman-teman juga bisa tahu kalau misalkan aku tuh ke pasar tuh, aku tuh beli apa aja, terus, pasar yang aku datengin ini tuh, yang tempat aku belanja ini, Pasar Panansari itu gimana sih pasarnya gitu. Aku cuma berusaha record, aku cuma berusaha ngerekam, supaya teman-teman semua yang ada di rumah itu juga tahu, apa aja yang aku belanjain kalau aku ke pasar. Nah ini udah selesai teman-teman, belanjanya, jadi Mbaknya udah totalin, bilang Mbaknya itu kalau nggak salah ya, aku agak lupa nih, soalnya ini juga udah berapa hari kemarin ini videonya teman-teman, jadi maaf ya kalau misalnya aku rada lupa berapa totalnya, kalau nggak salah tuh sekitar 50.000 pas, ya 50.000 pas teman-teman belanjanya semuanya ini. Nah habis dari sini aku rencananya itu, udah deh kayaknya. Mungkin aku mau beli bawang atau mau beli percabean, tapi maaf kalau misalkan aku nggak sempat record ya teman-teman, karena juga rada ribet, eee, megangin kameranya sambil beli. Kalau di tempatnya Mbak ini kan, tempatnya itu ya udah agak aman gitu masuk ke dalam. Kalau kayak tempat beli bawang atau beli percabean itu kan di pinggir jalan, aku juga rada-rada takut. Nah ini kayak teman-teman bisa lihat itu kan di pinggir jalan. Nah ini jadi, aku skip aja tadi, aku, di sini nungguin pas suami lagi pilih telur, aku suruh pas suami aja yang pilih, sambil aku nemenin Dede Maryam di atas motor teman-teman. Nah setelah ini aku mampir ke Basement, terus lanjut langsung pulang. Nah ini teman-teman, alhamdulillah, aku udah sampai rumah dan ini aku langsung aja mau bersihin untuk protein hewaninya sendiri. Nah yang pertama yang aku bersihin itu nggak bersihin sih ya, kalau daging itu nggak perlu dibersihin, cuma aku bagi 2, setengahnya aku taruh di tempat ini, terus setengahnya lagi tuh mau aku langsung masak teman-teman. Nah ini langsung mau aku masak, langsung aku cuci bersih gitu sampai beberapa kali bilas supaya bener-bener bersih ya. Jadi kayak, ada sisa-sisa darahnya tuh, terbuang. Nah ini lanjut aku cuci lagi sampai 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah.
Aku cuci-cuci terus habis ini tuh mau aku potong-potong, terus aku rebus teman-teman, tapi nggak aku record ya. Soalnya, mengingat takutnya durasinya tuh jadinya panjang teman-teman. Rencananya tuh aku mau bikin rawon, nantilah next ya kalau misalkan aku bikin rawon lagi nanti insya Allah aku bikinin videonya. Tapi aku juga nggak terlalu pinter, nggak terlalu ngerti untuk bumbu bikin rawon sih teman-teman. Biasanya tuh palingan aku tuh pakai bumbu instan, kayak pakai bumbu Indofood gitu. Udah terus aku tambahin lagi kayak perbawangan, terus aku tambahin lagi biasanya tuh kayak bumbu-bumbu aromatik. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Terus lanjut aku mau bersihin udangnya sendiri. Nah, kalau buat udangnya itu seperti biasa pasti aku guntingin di bagian kepalanya itu, di ujungnya tuh yang kayak ada tanduknya kecil tuh biasanya aku guntingin ya teman-teman. Terus, nah kayak gini nih pasti aku guntingin di bagian ujungnya itu kan karena kayak tajam teman-teman. Kalau nyucuk di tangan tuh sakit. Jadi aku guntingin. Nah kayak gini nih aku guntingin terus sampai selesai. Terus lanjut aku cuci bersih teman-teman. Nah ini aku guntingin terus. Nah ini udah selesai semua, aku guntingin di bagian kepalanya itu yang kayak tanduk yang tajam itu teman-teman. Terus lanjut aku cuci bersih semua. Nah kalau untuk udang sendiri ini tuh favorit banget buat Pak suami dan dedek lagi. Dan kakak kurma suka banget juga sama udang ini teman-teman. Tapi mereka berdua tuh nggak terlalu suka kalau misalkan kayak diolah yang terlalu aneh-aneh. Palingan itu kalau nggak aku kayak pedesin gitu, bumbunya tuh bawang putih, cabai sama jahe. Terus kalau nggak digoreng biasa kalau buat untuk udangnya. Nah ini lanjut aku mau cuci ikan tongkolnya. Tadi itu setengah kilo dapat 3 ekor. Ya lumayan ya teman-teman, bisa buat 2 kali masak. Kalau aku ini 3 ekor ini aku mau cuci dulu soalnya rada licin ya teman-teman. Ada bekas-bekas darahnya gitu. Terus lanjut mau aku potong-potong. Jadi nanti kalau misalkan mau masak itu enak. Tinggal masak aja teman-teman, nggak perlu lagi repot-repot aku motong-motongin lagi. Nah, tips dari aku supaya ikannya tuh nggak hancur teman-teman, kalau misalkan kalian mau buang insangnya itu, lebih baik jangan dibuang dulu sebelum dipotong, tapi sesudah dipotong baru kalian buang isi perutnya, insang sama isi perutnya baru kalian buangin. Insya Allah sih, nggak bakal hancur ya untuk ikannya sendiri. Nah ini teman-teman udah selesai. Jadi lanjut aku mau cuci bersih semuanya untuk ikan tongkolnya. Aku mau bilas beberapa kali jadi supaya benar-benar bersih dan gak ada darahnya lagi. Nah kalau untuk ikan tongkol sih palingan aku masak balado kayak di bumbu Bali gitu. Kalau enggak ya tadi tuh dimasak palu mara teman-teman. Itu rasanya enak banget, apalagi kalau bumbunya tuh meresap banget, itu rasanya enak banget teman-teman. Nah lanjut aja, habis itu aku cuci ayamnya. Nah tadi ini tuh ayamnya utuh ya teman-teman. Biasa kalau beli di Bestmeat pasti ayamnya utuh 1 ekor. Jadi aku potongin itu tadi nggak aku record teman-teman ya, maaf. Nah, supaya mengingat lagi tuh supaya durasinya tuh nggak panjang. Jadi waktu tadi aku motong nggak aku record, langsung aku potong-potong gitu. Setelah aku potong-potong baru aku cuci bersih kayak gini. Nah ini ayamnya kelihatan kayak masih seger gitu ya, emang seger. Ini tuh teman-teman kadang-kadang aku tuh iseng, kadang-kadang kalau pas lagi aku cuci kayak gini tuh aku cium teman-teman, aku cium baunya itu karena kalau untuk ayam segar itu kalau menurut aku tuh nggak ada kayak nggak ada baunya gitu teman-teman. Baunya tuh enak, segar gitu. Jadi kayak nggak ada bau-bau apa ya, kayak bau-bau anyir apa tuh nggak ada. Terus untuk warna kulitnya sendiri tuh juga kayak gini, putih kayak keping-pingan bersih gitu. Itu tandanya ayam itu segar teman-teman. Nah ini udah selesai nyucinya, lanjut mau aku bilas lagi beberapa kali bilas jadi biar bener-bener bersih ya teman-teman. Nah di samping aku ini tuh lagi ada Dede Mariam.
dia nggak ada temennya, sendirian gitu. Pak suami lagi itu kasih makan ayam karena Pak suami itu pelihara ayam ya teman-teman. Jadi ini posisinya Dede Mariam itu sendirian, kakak kurmanya lagi pergi ngaji. Jadi ya udah, sebenarnya itu dia di samping aku, Dede Mariamnya. Terus kayak yang kayak mau minta diajakin ditemenin main teman-teman. Nah ini ayamnya udah selesai ya teman-teman, udah bersih. Habis ini lanjut aku mau cuci hati ayamnya. Iya. Mau cuci dulu ya. Kita boleh ngomong. Jangan itu hati. Kita ngomong. Mama ambil. Iya. Hati makasih. Iya. Bentar ya, mama cuci dulu ya. Tunggu ya, cuci dulu ya. Mana kakak? Kakak, abang. Oh abang, kakak ngaji. Kakak Abi. Iya. Kakak jadi. Iya kakak ngaji ya. Ini Mariam nggak ngaji? Hah? Mariam nggak ngaji? Nah teman-teman, kedengaran ya suaranya Dede Mariam. Jadi itu ngajakin aku ngomong, katanya dia tuh mami minta donat. Dia suka banget sama donat Dede Mariam itu. Terus juga ngomong kalau kakaknya itu gak ada, kakaknya itu lagi pergi ngaji teman-teman. Namanya juga anak-anak ya, kayaknya dia sendirian main itu kepengen juga karena yang ada di dekatnya itu aku, jadi mau minta aku temenin main. Nah ini udah selesai ya teman-teman untuk hati ayamnya. Nah ini alhamdulillah untuk protein hewaninya udah bersih, udah selesai aku bersihkan semua. Terus juga udah aku taruh di food container. Ini untuk ikan tongkolnya aku bagi jadi 2 tempat ya teman-teman. Terus ini hati ayamnya juga udah selesai aku bersihin tadi. Ayamnya aku bagi jadi 2 wadah. Terus ini juga tadi untuk telurnya sendiri itu 1 papan gini itu teman-teman harganya 50.000. Nah untuk dagingnya tadi, maaf ya teman-teman, tadi pas di awal waktu aku bagi 2, yang setengah aku udah masak, terus yang setengahnya lagi itu aku taruh di food container itu langsung aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Soalnya kan sesudah itu aku mau bersihin protein hewani yang lainnya, jadi takutnya itu berubah warna atau takutnya kenapa gitu teman-teman. Jadi langsung aku masukin ke dalam freezer untuk dagingnya tadi. Nah ini lanjut aja, aku mau bersihin percabean. Tapi untuk di food prep minggu ini aku tuh nggak beli cabai keriting ya teman-teman, karena masih banyak. Jadi aku tuh beli cabai rawit aja tadi, ini tuh 1/4 harganya 15.000. Nah ini lanjut aku mau buangin tangkai-tangkainya supaya enak ya teman-teman. Dan juga yang setahu aku tuh jadinya tuh lebih awet, nggak cepet busuk ya teman-teman. Nah ini kalian jangan salfok dengan tempatnya tuh aku tukar, aku bagi 2 karena untuk cabai rawit itu nggak muat ya kalau aku campur sama cabai keriting, jadi aku bagi jadi 2 wadah. Nah ini lanjut aja, aku mau pindahin tomatnya. Tadi ini tuh aku beli setengah kilo, harganya 5.000 rupiah teman-teman. Aku sengaja pilih yang nggak terlalu merah semua. Nah ini juga ada tomat dari sisa food prep minggu kemarin, jadi lumayan banyak ya. Ini cukup kalau untuk stok 1 minggu ke depan. Nah ini lanjut mau aku tutup, terus aku taruh juga di sini. Terus lanjut lagi aku mau pindahin wortelnya, aku taruh di wadah. Nah kalian juga jangan salfok ya, untuk food prep minggu ini tuh aku nggak pakai tisu teman-teman, soalnya kebetulan tisu di rumah tuh lagi habis, aku belum beli. Jadi nggak pakai tisu. Ntar kalau misalnya udah beli tisu mau aku kasihin tisu teman-teman.
Nah ini selanjutnya aku mau pindahin buncisnya ke wadah. Ini tadi tuh beratnya 1/4, harganya Rp3.000. Nah lumayan banyak kan teman-teman, 1/4 aja udah lumayan banyak. Nah ini juga ada sisa buncis, lumayan dari sisa food prep minggu kemarin, masih bagus. Jadi aku taruh buncisnya yang sisa food prep minggu kemarin itu di bagian atas ya teman-teman. Jadi supaya duluan dipakai kalau pas mau pakai buncisnya. Nah ini lanjut aja, aku mau buangin tangkai buat terongnya sendiri supaya muat, dimasukin ke dalam food container. Nih supaya muat ya teman-teman, jadi aku buangin ujung-ujung tangkainya. Tadi nih tuh terongnya setengah kilo lebih ya teman-teman, harganya itu Rp8.000. Ini udah lumayan ya teman-teman untuk bisa buat 2 kali sampai 3 kali masak. Nah ini lanjut, aku mau buangin tangkai untuk cabai hijaunya sendiri, cabai rawit hijau. Ini tuh biasanya aku pakai buat kalau pas makan bakwan. Kalau enggak aku pakai buat campuran bikin acar teman-teman, acar timun. Nah ini udah selesai, lanjut aku mau tutup. Terus selanjutnya aku mau salin, aku mau taruh togenya ke dalam wadah. Ini togenya tadi sendiri tuh harganya Rp3.000 teman-teman. Nah lanjut mau aku tutup. Terus nah kalian jangan salfok, aku langsung pakai laci yang ada di dalam kulkas aku buat taruh si timunnya, karena ya itu tadi teman-teman, aku nggak punya lagi tempat food container, jadi aku taruh timunnya tadi itu yang aku beli 1 bungkus 5.000 tadi kan, itu aku taruh langsung di lacinya. Ini insya Allah awet kok teman-teman, walaupun nggak dimasukin ke dalam food container itu, tapi keadaan sayurnya itu masih segar. Terus tadi juga aku beli kol sama beli sawi putihnya. Terus ini tadi juga aku mampir beli gula merah buat nanti kalau misalnya mau bikin takjil kan. Tadi tuh pon-ponnya harganya 2.000 ya teman-teman. Kalau untuk bawang prenya ini harganya 5.000 dan sopnya 2.000. Nah, alhamdulillah udah selesai teman-teman food prepnya. Ini untuk sayuran-sayurannya semua udah aku masukin ke dalam food container. Nah, ini teman-teman untuk percabeannya tinggal aku kasih kupasan bawang putih ya, jadi biar awet teman-teman. Nah, ini juga tadi wortelnya, terus tahunya aku udah kasih air matang teman-teman. Tadi aku rebus air terus aku tuang ke dalam tahunya ini. Nah ini juga ada tempe ya teman-teman, tadi tuh harganya 10.000, ternyata dapat 4 isinya di dalam. Terus ini tadi juga udah aku cuci, lanjut aku keringin, terus mau aku potong-potong, baru ditaruh di freezer buat stok ya teman-teman untuk bawang pre dan daun sopnya. Nah ini tadi yang aku masukin tadi ke sini untuk timun sama yang lain-lainnya. Ini tadi Pak suami ada ngambil daun pandan dari kebun belakang, bisa buat bikin takjil teman-teman ya. Nah ini sawi putihnya tadi, terus ada empon-empon juga sama ada kolnya. Ini insya Allah ditaruh di dalam sini tetap seger kok teman-teman. Nah ini tadi gula merahnya juga sama kentangnya tadi ya teman-teman. Nah oke lanjut, semuanya udah siap. Nah ini nggak tahu timunnya kenapa ada yang kayak gini satu, nggak apa-apa, nanti mau aku pakai duluan ya teman-teman buat timunnya ini. Nah ini tadi juga aku nggak sempat record pas beli cincau, tape, sama beli cendolnya ya teman-teman, nggak sempat aku record tadi. Tadi itu untuk cincaunya ini harganya 5.000. Terus untuk cendolnya juga harganya 5.000, tapenya harganya 3.000 teman-teman. Nah alhamdulillah semuanya udah selesai, udah siap. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai menit terakhir. Jangan lupa like, tinggalkan komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya ya. Bye-bye.